kematian-Mu Tuhan 2020 tahun yang lalu membuat ada perbedaan dalam hidup kami. Yang tadinya kami ada di dalam maut, ada di dalam kematian. Hari ini kami ada di dalam kehidupan. Amen. Kehidupan yang bahagia. Amen. Dan kami akan terus bertahan di dalam Yesus. Sehingga bukan hanya hidup di bumi sini saja, tetapi kami hidup di kehidupan yang akan datang bersama-sama dengan Tuhan memerintah. Terima kasih Bapak. Kami percaya pada siang hari ini, di Jumat Agung ini, boleh kami kembali bersukacita karena Tuhan baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena kami masih bisa bersukacita di tempat ini, bisa beribadah di tempat ini. Banyak teman-teman kami tidak bisa beribadah, yang fasilitasnya terbatas, mereka tidak bisa menikmati ibadah bersama dengan Tuhan. Tetapi kami hari ini boleh ada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, berbicaralah Engkau, kami siap semua untuk diberkati. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan baik di rumah, baik yang ada di tempat ini, katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. 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 How are you? I'm fine. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Belum semua. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik. Iya. Engkau yang pegang mic mungkin bisa jawab ya. Haleluya. Karena apa? Karena begini. Kebaikan Tuhan itu tidak hanya dongeng. Kebaikan Tuhan tidak seperti di film-film Superman, Superboy, apalagi Superme, Indomie. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengorbanan Yesus di kayu salib membuat kita hidup. Ya, katakan kiri kanan, ayo. Pengorbanan, coba mic-nya dipergunakan mic-nya ya. 2, 3 ya. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuat kita hidup. Amin. Katakan membuat saya hidup. Membuat saya hidup. Iya. Kita harus mengakui kita ada hari ini semua karena Yesus. Amin. 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 Coba bayangkan kalau tidak ada Yesus yang turun dari sorga ke bumi ini menebus kita, mencari kita, bagaimana nasib kita? Bagaimana keadaan kita? Saya bisa pakai dasi, pakai jas, pakai sepatu. Bapak Ibu bisa pakai bendo, pakai ikat rambut yang wanita. Bisa segala gaya kita lakukan. Ini semua karena Yesus. Amin. Amin. Bukan karena kita. Kita masih diizinkan bekerja, diizinkan untuk berkarya, diizinkan untuk melayani. Itu semua karena Yesus. Ya. Jadi jangan pernah ada menganggap karena saya, karena diri saya, karena pendidikan saya. Ini yang salah selama ini. Selama ini semua berkata karena aku, karena aku, karena aku. Gereja diberkati karena saya. Gereja maju karena saya. Keluargaku bisa seperti ini karena saya. Saya mau katakan mulai hari ini, jangan pernah katakan karena saya, amin. Tapi katakanlah karena Tuhan. Karena Tuhan. Amin. Amin. Yakin? Amin. Oke. Kalau semua karena Tuhan, berarti ada perubahan yang harus kita lakukan. Hari ini saya mau ajarkan Bapak Ibu Saudara sekalian, pengorbanan Yesus di kayu salib membuat kita hidup. Amin. Sebab Yesus hidup. Amin. Ada hari Yesus. Sebab Yesus hidup. Amin. Gentar-gentar. Haleluya. Sebab ku tahu Dia pegang hari esok. Amin. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Haleluya. Iya. Ini semua hanya peringatan. Banyak orang berbicara waktu lagi Jumat Agung, tidak bisa dinyanyikan. Apa? Karena Yesus hidup. Dia mati, bukan kematiannya seperti manusia. Ya.
Tetapi kematiannya membuktikan bahwa dia ada manusia dan dia juga Allah. Amin. Haleluya. Jadi kita ada hari ini karena Yesus mati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Yesus harus turun ke bumi, mengorbankan hidupnya, meninggalkan singgasananya, datang untuk mengambil kita, menebus kita, melepaskan kita dari segala tekanan, dari segala penyakit, dari segala kutuk, dari segala hidup atau kematian yang kekal atau neraka, maut. Kenapa? Saya mau katakan Bapak Ibu, next. Karena Tuhan Yesus punya visi besar untuk kita. Amin. Katakan kiri kanan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya visi besar. punya misi untukmu. Untukmu. Amin. Engkau yang di rumah bisa berkata seperti itu? Amin. Katakan kepada suamimu, kata istrimu, anak-anakmu, Ya. Tuhan Yesus Tuhan punya Yesus visi punya yang visi besar yang besar untukmu, untukmu. untuk kita semua. Untuk Haleluya, kita berikan semua. kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus punya visi yang besar. Kita buka Alkitab kita, next. Matius 27 yang 45 sampai yang ke-50. Oke ya, kita baca sama-sama. Udah semua? Yang di Amin. rumah? Oke. Ya mungkin di rumah nggak bisa jelas lihat, tetapi di rumah kan ada Alkitab. Coba buka Matius 27 ayat 45 sampai yang ke-50. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian. Saya percaya sudah disiapkan Alkitabnya, sudah dibuka. Haleluya. Ayo 2, 2, 3 ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Berarti jam 12 sampai jam 3 itu berapa jam? 3 jam. Iya, kira-kira Kira-kira jam jam 3 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga bara, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Amin, haleluya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Alkitab saya bahkan yang sudah kita baca dikatakan pada waktu jam berapa? Jam 12 sampai jam 3 itu kegelapan meliputi daerah itu sampai jam 3. Artinya begini, itu gelapnya bukan gelap yang seperti yang ada sekarang ini. Contohnya malam nih, gelap. Bukan gelap seperti itu, tetapi dikatakan gelap gulita. Tidak ada cahaya apa-apapun. Kalau sekarang kalau malam walaupun gelap kan masih ada cahaya dari atas, iya kan? Atau cahaya bulan atau cahaya awan juga kadang-kadang bisa memancarkan sinar sehingga waktu malam sekalipun kita jalan masih bisa meraba-raba. Tapi pada saat itu dikatakan kegelapan yang meliputi daerah itu kegelapan yang gak pernah terjadi. Amin. Itu gelap sekali. Dan itu waktunya siang menjelang sore, bukan malam. Dan belum pernah terjadi siang jam 12 sampai jam 3 itu tiba-tiba gelap sekali, enggak. Paling kita berkata, aduh kok gelap ya, karena awan mau hujan, paling begitu. Tetapi itu gelap gulita, gelap sekali. Enggak bisa beraktivitas, enggak bisa lihat kiri kanan, enggak bisa kenal mana istrinya, mana suaminya kalau lagi ada kumpul banyak. Bapak Ibu Saudara sekalian, dikatakan demikian bahwa berserulah Yesus dengan suara nyaring. Dikatakan begini, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Wow,
Orang yang ada di situ mendengar, dikatakan demikian. Beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Karena dikatakan Eli. Dikatakan dia panggil Elia loh. Dan segera datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam. Waduh, ini luar biasa. Lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi perhatikan, di sini dikatakan ada beberapa orang itu melarang, jangan, ya kan? Jangan. Kita lihat aja, apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia, maksudnya Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum terjadi itu penyaliban, ada penyiksaan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu tadi malam mungkin sudah banyak yang tonton film itu ya. Melihat bagaimana menderitanya, bagaimana situasinya yang membuat kita kadang menangis melihat tayangan-tayangan itu. Bukannya Tuhan Yesus tidak menyampaikan itu lewat perkataannya, lewat nubuatan-nubuatan, sudah. Tetapi orang nggak bisa melihat kejadian itu sebenarnya apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya dikatakan di sini Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Yesus itu bukan mati seperti kematian manusia. Karena apa? Karena tidak ada yang bisa untuk mempengaruhi dia. Apakah paku itu bisa membuat dia berhenti di situ? Tidak. Paku itu tidak pengaruh. Tetapi memang harus dipakukan. Karena memang untuk itulah dia datang. Dan tombak yang di lambungnya bisakah membuat dia mati? Tidak. Ataupun kawat duri, mahkota duri, apakah itu bisa membuat dia berhenti untuk memikirkan anak-anaknya? Memikirkan manusia? Tidak. Tidak bisa. Apakah darahnya yang bisa habis menetes untuk menghapus dosa kita, menyembuhkan penyakit kita? Apakah itu bisa membunuh dia sehingga gak bisa darah? Enggak. Tetapi jelas dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dia serahkan nyawanya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sampaikan beberapa hal. Ya karena kita sudah tahu ini semua tentang cerita kematian Tuhan Yesus. Namun ada poin-poin yang perlu saya sampaikan. Karena saya nggak bisa lama-lama khotbah untuk membahas ini. Karena memang terbatas. Takut-takutnya nanti Bapak Ibu yang ada di rumah kuotanya habis. Haleluya ya. Kuotanya habis atau sinyalnya lagi error ya. Atau Bapak Ibu bosan ya. Saya mau katakan di sini ada beberapa hal. Yang pertama, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mau kita terhubung dengan surga. Amin. Jadi kematian Tuhan Yesus datang ke bumi ini untuk menghubungkan kita kembali dengan surga. Amin. Haleluya, katakan Yesus mati, agar aku terhubung dengan surga. Amin. Amin. Haleluya. Karena apa? Karena waktu dosa, pelanggaran itu membuat hubungan manusia dengan Allah terputus. Sehingga harus ada yang turun dari sorga untuk membuat jembatan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Karena selama ini manusia cari bagaimana caranya untuk terhubung kembali dengan sorga. Ada yang membakar ukuban, ada yang membuat persembahan-persembahan kemenyan, ada yang mengorbankan anak, ada hal-hal yang dibuat untuk menghubungkan kembali bumi dengan sorga. Tetapi itu tidaklah bisa. Sehingga banyak agama. Tetapi itu tidak menjawab kebutuhan manusia untuk terhubung dengan sorga. Sehingga Yesus datang, Allah utus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Untuk kembali ada hubungan ke sorga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya waktu Yesus mati ada kembali hubungan yang baik dengan sorga. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Di Matius 27 ayat 51 dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua
dari atas sampai ke bawah. Amin. Amin. Kenapa enggak dari bawah ke atas? Karena yang membuat hubungan itu, yang melepas belenggu itu, yang menghancurkan segala topeng itu adalah dari sorga. Amin. Amin. Karena manusia dari bawah tidak bisa menembus ke sorga, tapi dari sorga menembus ke bawah itu lebih gampang. Haleluya. Sehingga dikatakan di sini bahwa terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Yang selama ini hubungan antara bumi dengan surga atau manusia dengan Allah itu melalui imam-imam, melalui perantara. Tetapi waktu Yesus mati, perantara semua dihancurkan. Amen. Belenggu, semua penghalang dihancurkan. Amen. Semua dosa yang menghalangi kita untuk ke surga dihapuskan. Haleluya. Sehingga apa yang terjadi waktu kita berdoa, iya kan? Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Amin. Amin. Iya. Karena apa? Karena nggak ada lagi perantara. Tidak melalui gembala lagi Bapak Ibu terhubung dengan sorga. Tetapi Bapak Ibu, waktu engkau mau terhubung dengan sorga, engkau lipat tanganmu, engkau menghadap ke atas, engkau angkat pujian. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Maka Yesus, bahkan hadirat Tuhan Roh Kudus, engkau bisa rasakan dan damai sejahtera ada di hatimu. Dan sepertinya engkau sudah merasakan doa-doamu dijawab Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi sebentar-sebentar enggak, Pak Gem datang dong, doakan dong, lagi sakit. Ini sakit apa? Sakit flu. Iya kan? Sakit apa? Sakit kanker. Sakit hati. Kantong kering. Tetapi Bapak Ibu juga bisa berdoa. Waktu engkau sakit kanker, engkau katakan sakit kanker, sembuh, maka sembuh. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab hadirat Tuhan turun atas kita. Yes. Amin. Tidak harus melalui Pak Gembala lagi. Yes. Pak Gembala hanya menuntun saja. Namun hubungan pribadimu itu yang menentukan engkau terhubung atau tidak dengan surga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan Yesus mau kita ada hubungan yang baik dengan surga. Amin. Amin. Haleluya. Next. Ya. Orang berdosa yang kedua dibenarkan, orang kudus dibangkitkan. Amin. Di ayat 52 dikatakan demikian di pembacaan kita Matius 27. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Amin. Katakan banyak orang kudus yang meninggal bangkit. Haleluya. Karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Haleluya. Oke, jangan fals ya. Gak enak di rumah nonton, gak enak. Jauhin aja mic-nya, jauhin. Haleluya. Jadi gini, waktu Yesus mati, dia 3 hari ada di kuburan. Dia masuk penghulu-penghulu, semua roh-roh yang membelenggu anak-anak Tuhan, yang mengintimidasi, dikalahkan semuanya. Amin. Sehingga nanti kita akan hari Minggu akan masuk kepada kebangkitannya. Kita percaya hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah di dalam kematian Tuhan Yesus, Dia sedang membuat orang-orang yang benar berbahagia. Haleluya. Ada pembenaran. Dikatakan ada pembenaran. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengorbankan hidupnya. Untuk apa? Agar anak-anaknya tidak masuk dalam kematian. Kematian yang di neraka. Tetapi dia datang menghancurkan, bahkan merebut segala yang ditawan iblis. Dan dikatakan orang-orang mati, yang mati di dalam Tuhan dibangkitkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Jadi kematian Tuhan Yesus. Yang kedua, agar kita hidup yang benar. Kebenaran kita dimunculkan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Orang lain tidak melihat apa yang kita lakukan. Tuhan lihat.
Amin. dibenarkan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi jangan pernah hidupi apa yang orang perkatakan, tetapi hidupilah apa yang diperkatakan Amin. Tuhan. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Amin. Dia korbankan nyawanya, tinggalkan singgasananya, datang untuk menebus kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun di 1 Korintus kita lihat dulu, 1 Korintus 1 ayat 30 dikatakan demikian, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus Amin. kita. Haleluya. Puji Amin. Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu adalah anak-anak Allah Amin. yang dikasihi. Amin. Kalau kita pikir-pikir siapakah kita, sehingga Tuhan datang menebus kita. Apa kelebihan kita? Tetapi memang Tuhan katakan bahwa Dia punya visi besar atas hidup kita. Yes. Agar melalui hidup kita nama Tuhan ditinggikan, Amin. dipermuliakan. Melalui hidup kita yang ditebus hari ini, kita akan menyampaikan kebenaran firman-Nya, menyatakan kebaikan Tuhan, dan banyak orang datang kepada Amin. Tuhan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Jadi kematiannya tidak akan pernah sia-sia waktu kita berjalan seturut dengan perintahnya. Amin. Tetapi saya mau katakan kematiannya dalam hidup kita akan sia-sia waktu kita berjalan semau kita. Ya. Jadi apa yang terjadi hari ini kita disadarkan bahwa Tuhanlah yang diutamakan. Amin. Kalau tidak ada COVID-19, mungkin gereja-gereja juga kosong. Ya sebagian. Karena akan pergi ke puncak, akan pergi ke Pantai Anyer, akan ke Lembang, Bandung, ke Bali, kemana lagi? Ke Raja Ampat, Raja Lima, Raja Enam. Iya kan? Gereja banyak yang kosong waktu Paskah dan Jumat Agung. Retret. Tetapi Tuhan izinkan ini terjadi agar kembali semua Tuhan yang Yes. utama. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Nggak salah kita jalan-jalan, nggak salah kita retret, tetap ibadah di sana. Tetapi dalam situasi ini kita kembali diingatkan bahwa Tuhan hadir dimanapun kita. Amin. Karena kita anak-anaknya. Amin. Ya, amin. Jadi hari ini kita disadarkan semua untuk merenungkan. Baru ini aja yang terjadi, sudah kelabakan semuanya. Dapur mulai terancam. Ya, dompet mulai menipis. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Oke, hari ini saya mau katakan, mari Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Mari hargai kematian daripada Tuhan Yesus. Ya, terus yang terakhir, yang ketiga dikatakan sudah selesai. Amin. Amin. Oke, kita lihat Yohanes 19 ayat 30 dikatakan demikian, ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya gini, di kayu salib itu dikatakan Tuhan sudah selesai. Dosamu sudah selesai. Penyakitmu sudah selesai. Kemiskinanmu sudah selesai. Pelanggaranmu sudah selesai. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Sehingga orang-orang sakit berkata aku sudah sembuh. Yes. Amin. Orang-orang lemah bisa berkata aku kuat. Amin. Kita yang berdosa, kita katakan aku sudah disucikan oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu hiduplah, hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Makanya Tuhan. dikatakan oleh bilur-bilurnya, apa next? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Mari kita baca ya yang terakhir. 2, 3 ya. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Haleluya.
Puji Jadi Tuhan. sesungguhnya Bapak Ibu, dengan kematian Tuhan Yesus, kita memperingati sebagai Jumat Agung, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Tuhan tidak pernah sakit, kita yang sakit. Yes. Tetapi diambil penyakit taruh di bahunya. Yes. Aku, penyakit, ya tahan. Iya kan? Kesengsaraan kita dipikulnya semua. Amen. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita sering memberontak. Yes. Anak-anak sering berontak kepada orang tua. Bahkan kita sebagai orang-orang tua juga berontak. Semua berontak. Hari ini saya mau katakan Bapak Ibu sekalian. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, di akhir daripada firman Tuhan hari ini saya mau katakan, mari kita hargai kematian daripada Tuhan, Amen. pengorbanan Amen. daripada Tuhan. Amen. Dan hari ini kita bisa berkata, pengorbanan Yesus di kayu salib membuat saya hidup. Amin. 2, 3 ya. Pengorbanan Yesus di kayu salib membuat saya sembuh. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita kembali diingatkan kematiannya yang begitu luar biasa. Haleluya. Karena salib, cintanya dan kasihnya. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi hormat manusia. Oh darah domba, katakan tercurah di Kalvari, darahnya menghapuskan dosaku. Pelayan perjamuan kudus boleh maju ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, engkau sudah menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Dari sini. Menghadap ke sini. Iya. Haleluya. Dari sini. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita makan kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu Kau korbankan bagi kami. Amin. Agar setiap dosa, pelanggaran kami, penyakit kami, kelemahan kami, ketidaktaatan kami disucikan. Amin. Dan hari ini pengorbanan-Mu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Waktu anak-anak Tuhan boleh datang bersyukur, bahkan mengikuti setiap arahan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami akan lakukan perjamuan kudus ini sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada kami, menjadi peringatan akan kematian-Mu, pengorbanan-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Cintanya dan kasihnya Lebih dari segala yang ada. Putranya dikorbankan demi semua manusia. Darah domba Allah, darah domba
semua bangkit berdiri. Tercurah di Kalvari darahnya, 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 darahnya. Hapuskan, hapuskan mujizat karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang, ku menang. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, untuk melakukan mujizat, mujizatmu di hidup, untuk melakukan. Oh haleluya, mujizatmu di hidupku. Haleluya. Oh ya rada mana semua sembah Dia, semua agungkan Dia. Katakan haleluya, 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 haleluya. Oh ya rada mana semua sembah Dia, agungkan Dia. Dia Tuhan, Dia Tuhan, Dia Tuhan yang berkuasa, yang berkarya atas hidup kita. Haleluya. Ya haleluya, haleluya. Mari berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan. Oh ya haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkarya dalam hidup kami. Amin. Tidak akan bisa kami balas segala kebaikan Tuhan, Ya Tuhan. karena begitu besar pengorbanan-Mu, begitu besar kasih-Mu. Amin. Hari ini Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah mereka masing-masing, di daerah mereka masing-masing, bahkan setiap yang ikut dalam ibadah langsung ini, biarlah Engkau menjamah, Yes. Kau melawat mereka. Amin. Amin. Mungkin saat ini mereka kesulitan dalam ekonomi, kesulitan di dalam usaha pekerjaan, kesulitan di dalam kesehatan mereka. Hari ini Tuhan, darah Yesus yang berkuasa, Amin. yang memulihkan, menyembuhkan, melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Amin. Kami percaya Tuhan, anak-anak Tuhan yang di dalamnya ada darah Yesus mengalir, yang melambangkan kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan, Yes. maka Engkau melindungi mereka, Amin. meluputkan mereka Amin. dari segala mara bahaya, penyakit-penyakit sampar, tekanan-tekanan hidup. Tuhan berikan kekuatan yang baru, Amin. antibodi yang kuat, Amin. sehingga kami sanggup menanggung Yes. setiap apapun Amin. yang akan terjadi ke depan. Amin. Karena kami tahu hari-hari semakin jahat, tetapi waktu kami bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, kami kuat dan Amin. sanggup menanggungnya. Karena kekuatan yang baru telah turun atas kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang diberkati Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami kembalikan segala pujian hormat bagimu. Haleluya, haleluya. Katakan amin. 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 Ya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumuman kita besok hari Sabtu kita ada doa puasa. Ya, dimulai dari sesi yang pertama itu jam 10 dan sesi kedua itu jam 2 siang. Nah, kita belajar taat. Taat itu tetap taat sekalipun tidak ada yang melihat, karena
orang yang taat, dia tahu ada Tuhan yang melihat. Amin. Amin. Haleluya. Puji Ya, Tuhan. jadi lakukan itu di rumahmu masing-masing bersama keluarga. Lakukan dengan setia. Ya. Doa pokoknya adalah berdoa buat bangsa kita, negara kita, biar Tuhan pulihkan. Amin. Ya, Amin. khususnya COVID-19. Kita sama-sama berdoa sehingga Tuhan halaukan ini. Tuhan musnahkan ini. Amin. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian tetap bersatu kita berdoa. Amin. Amin. Dan ikuti anjuran pemerintah, jangan kemana-mana kalau nggak penting. Ya. Kalau pergi pakai masker. Ya, 3 hari minimal kita ikutin seperti apa yang sudah ditetapkan. Ya, kita putuskan tali rantai daripada COVID-19. Amin. Amin. Iya, kalau dulu pepatah mengatakan bersatu kita teguh, ya, tapi sekarang bersatu kacau. Ya, lebih baik bercerai dulu, ya. 1 meter. Haleluya. Ya, jadi mari Bapak Ibu, ya. Nah, jadi besok juga dua puasa kita tetap kita pakai live stream. Apa live streaming? Iya, memang lidah ini agak keluh. Oke, baik Bapak Ibu, ya. Jadi mari tetap berdoa. Doakan pastori gereja, doakan Bapak Gembala, Ibu Gembala, kita saling mendoakan. Haleluya. Puji Iya, Tuhan. jadi itu saja. Sekali lagi selamat hari Jumat Agung hari ini, ya. Nikmatilah kebersamaan dengan keluarga sehingga ada sukacita dalam hidup kita. Ya. Dan hari Minggu juga Paskah, itu KKR, ya, KKR Paskah. Kita buat seperti hari ini juga. Jadi tetap persiapkan di rumah, jangan lupa isi kuota masing-masing, ya. Isi kuota, jangan pas setengah habis kuota. Isi lebih banyak lebih bagus, ya. Terus WL-nya untuk Paskah itu Bapak Arifin, ya, Arifin Saputra. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Kita katakan kiranya, kiranya Engkau memberkati aku. Katakan berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas, haleluya, daerahku, haleluya, dan kiranya tanganmu Tuhan, amin, haleluya, tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Katakan sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak menimpa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapak, kami percaya dalam hari-hari ke depan mulai dari hari ini tangan Tuhan yang kuat Amin. berjaga-jaga atas kami. Amin. Kami tidak khawatir, kami tidak ragu. Apapun yang kami kerjakan, kami percaya ada berkat di dalamnya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Usaha-usaha daripada umat-Mu hamba serahkan kepada Tuhan. Engkau memegari, Engkau membentengi. Sehingga sekalipun dalam keadaan sulit, tetapi usaha mereka terus maju, terus maju dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sekalipun mungkin Anda saat ini yang sudah dirumahkan,
Engkau mencukupkan segala kebutuhan Amin. mereka. Amin. Kami percaya waktunya tidak lama lagi. Yes. Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu Amin. di Indonesia ini, Yes. di dalam Amin. rumah tangga Ya, kami, Tuhan. di dalam usaha pekerjaan kami, Amin. di dalam pelayanan kami. Amin. Engkau yang ditinggikan. Amin. Terima Amin. kasih Bapak. Angkatlah kedua tanganmu, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia akan memberkati kita semua. Amin. Oleh karena itu, amin, setiap doa ini diberkatilah rumah tanggamu, Amin. diberkati suamimu, Amin. diberkati istrimu, Amin. anak cucumu, Amin. pekerjaanmu, Amin. bahkan di bisnismu. Amin. Pulanglah dan bawalah setiap berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh, Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.